Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia. Minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai organ-organ reproduksi, kemudian bagaimana proses fertilisasi, bagaimana proses perkembangan embrio, perkembangan janin, dan proses menstruasi. Nah, berarti hari ini kita akan pada topik selanjutnya, yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian akan mampu menjelaskan jenis-jenis penyakit pada sistem reproduksi manusia dengan benar. Lalu kalian akan mampu menjelaskan proses penularan penyakit seksual dengan benar. Dan kalian akan mampu menjelaskan upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia dengan benar. Lalu, pokok-pokok materi yang akan kita pelajari, yang pertama, yaitu penyakit pada sistem reproduksi. Dan yang kedua adalah bagaimana upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi. Oke, kita mulai ya. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Oke, sistem reproduksi manusia sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Penyakit pada sistem reproduksi manusia dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun virus. Kelainan dan penyakit ini dapat ditularkan dari orang tua, berarti orang tuanya yang terinfeksi ya, kepada bayinya, baik saat mengandung atau ketika melahirkan. Lalu bisa juga akibat transfusi darah yang terinfeksi. Dapat juga ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik, seperti gaya hidup seks bebas, dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang atau narkoba. Nah, ini kita akan belajar mengenai beberapa jenis penyakit pada sistem reproduksi manusia. Salah satunya yang pertama adalah sifilis, atau kalau bahasa Indonesia orang sering menyebutnya penyakit raja singa. Kemudian yang kedua ada penyakit gonore, atau istilah lainnya kencing nanah. Lalu yang ketiga adalah herpes genital. Yang keempat adalah penyakit AIDS. Lalu ada penyakit keputihan. Dan ada penyakit yang namanya epididymitis. Nah, ini ada 6 jenis penyakit yang akan kita pelajari hari ini. Nah, mari kita simak satu persatu. Kita mulai dari penyakit sifilis terlebih dahulu atau raja singa. Apa sih sifilis itu? Nah, penyakit sifilis atau raja singa ini dia disebabkan karena adanya infeksi dari bakteri Treponema pallidum. Ya. Ya, ini adalah gambar dari bakteri Treponema pallidum. Jadi bakteri ini yang menyebabkan penyakit sifilis. Gejala awalnya seperti apa? Yaitu pertama, dia akan muncul lesi atau luka pada alat kelamin atau mulut. Luka ini mungkin tidak terasa sakit, tapi sangat mudah untuk menularkan infeksi. Jelas, dia penyakit menular. Karena sebagian besar itu penyakit pada sistem reproduksi menular. Nah, ini karena disebabkan oleh bakteri, ya. Kemudian luka atau lesi ini akan bertahan selama 1,5 bulan atau 1,5 bulan ya anak-anak. Kemudian dia akan menghilang dengan sendirinya. Namun jika tidak ditangani, infeksi ini akan berlanjut ke tahap berikutnya dalam 4-10 minggu setelah lesi hilang. Pada tahap berikutnya, gejalanya ini mirip dengan flu, seperti demam, nyeri pada persendian, dan sakit kepala akan muncul. Kerontokan rambut hingga pitak juga bisa dialami oleh penderita. Jika dibiarkan, infeksi sifilis bisa bertahan di dalam tubuh selama beberapa tahun tanpa menimbulkan gejala apapun. Karena dia bakterinya akan terus berkembang biak ya anak-anak di dalam tubuh kita. Nah, selama
Selama masa itu, bakteri akan menyebar ke bagian tubuh lain dan dapat menyebabkan kondisi serius berupa kelumpuhan, kebutaan, demensia, meningitis, gangguan jantung, dan masalah koordinasi. Nah, karena dia disebabkan oleh bakteri, maka penyakit sifilis ini dapat disembuhkan dengan memberikan antibiotik seperti suntikan penisilin. Ya, ini kurang lebih adalah gambar dari luka-luka akibat penyakit sifilis ini. Jadi hati-hati, ini sangat menular, ya. Ini adalah pembahasan mengenai sifilis. Sekarang kita akan lanjut ke penyakit berikutnya. Gonorea atau kencing nanah, dia sama disebabkan oleh bakteri juga, namanya bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini ya, untuk bakteri Neisseria. Beberapa penderita penyakit ini tidak menunjukkan gejala apapun, sehingga bisa tidak diketahui sama sekali jika dirinya terinfeksi. Bila menimbulkan gejala pada penderita gonore dapat ditemukan, di sini ada perbedaan pada laki-laki dan perempuan, ciri-ciri jika dia terinfeksi penyakit gonore. Yang pada pria dulu kita bahas ya, gejalanya seperti apa. Yang pertama, pada ujung penis akan keluar cairan berwarna putih, kuning, atau hijau. Nah, cairan ini yang disebut dengan nanah ya, karena dia terinfeksi, maka tubuh akan mengeluarkan nanah. Lalu rasa sakit atau perih saat buang air kecil, peradangan pada ujung penis, dan terkadang ditemukan rasa sakit di sekitar testis. Lalu untuk gejala gonore pada wanita itu seperti apa? Yang pertama, cairan vagina yang encer dan berwarna kuning atau hijau. Tadi kuning atau hijaunya itu karena nanah ya. Lalu sering buang air kecil, perih atau rasa sakit saat buang air kecil, gatal di sekitar kelamin, ya itu adalah ciri-ciri mengenai penyakit gonore pada pria dan wanita. Kemudian, infeksi gonore juga bisa berdampak pada bagian tubuh lain bila terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. Bagian tubuh lain yang beresiko terkena gonore adalah rektum. Rektum itu apa? Ujungnya usus besar, ya, mata dan tenggorokan. Kemudian karena dia juga akibat penularannya karena infeksi bakteri, maka dapat diobati dengan antibiotik. Ya, ini contoh dari penyakit gonore yang menyerang mata. Jadi di matanya ini mengalami kerusakan, ya anak-anak. Itu mengenai gonore. Selanjutnya, sebentar. Kita lanjut ke penyakit yang ketiga, yaitu penyakitnya ini disebut dengan herpes genital. Herpes genital, dia kalau tadi kan sifilis sama gonore disebabkan oleh bakteri. Nah, kalau herpes ini disebabkan oleh virus. Nah, nama virusnya adalah herpes simplex atau biasa sering disebut dengan HSV. Ya, ini adalah gambar untuk virus herpes simplex kalau kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Gejala herpes genital akan muncul beberapa hari setelah terinfeksi virus ini atau HSV. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Dia akan timbul luka melepuh berwarna kemerahan. Jadi karena melepuh pasti rasanya panas. Serta rasa sakit pada wilayah genital menjadi awal gejala herpes yang muncul. Selain itu, juga disertai gatal atau sakit saat membuang air kecil. Nah, virus ini dapat bersifat dorman. Dorman itu artinya dia tidak aktif dan bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Tapi virus ini bisa kembali aktif dan luka akan muncul kembali. Hingga kini belum ada obat yang bisa menyembuhkan herpes genital, tapi gejala yang terjadi bisa dikendalikan dengan obat-obatan antivirus. Ya, ini adalah gambar luka akibat penyakit herpes genital. Dia kayak luka melepuh, kebakar, dan kemerahan, ada ruam-ruam merahnya.
Itu adalah mengenai herpes genital. Selanjutnya, AIDS. Nah, ini pasti kalian sudah sering mendengar, ya. Penyakit AIDS ini disebabkan oleh infeksi virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, ya. Virus. Ya, ini gambar virus HIV itu seperti ini. AIDS ini, jadi HIV itu nama virusnya, sedangkan AIDS itu nama penyakitnya, anak. Nah, AIDS ini terjadi karena menurunnya kekebalan tubuh. Kenapa kalau kita terserang virus HIV, kekebalan tubuh kita menurun? Nah, karena ternyata virus ini menyerang sel darah putih yang mengakibatkan kekebalan tubuh menurun. Kemudian, keberadaan HIV di dalam darah perlu waktu yang lama untuk dapat diketahui. Dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita tampak seperti orang sehat. Jadi kita nggak ngerasa kalau kita terserang HIV, karena 5-7 tahun itu kita sehat-sehat aja, belum memperlihatkan gejala. Ya. Nah, selanjutnya, di fase selanjutnya, AIDS baru akan terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul beberapa penyakit, contohnya seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Fase ini dapat berlangsung 3-6 bulan. Jadi langsung ngedrop kondisinya ya anak-anak, karena kekebalan tubuh kita menurun. Nah, sampai saat ini HIV AIDS ini belum dapat disembuhkan, ya, karena belum ditemukan antivirusnya. Dan penularan penyakit AIDS dapat terjadi pertama, yaitu dia ini sebenarnya medium penularannya itu melalui darah, ya. Nah, karena melalui darah, maka dia dapat terjadi melalui pertama hubungan seksual dengan penderita. Jadi, kalau melakukan hubungan seksual dengan orang yang positif AIDS, maka otomatis kita akan tertular. Lalu pemakaian jarum suntik bekas penderita. Biasanya ini sering terjadi pada orang-orang yang menggunakan narkoba, karena dia jarum suntiknya itu bergantian. Nah, padahal kan harusnya steril dan sekali pakai. Lalu transfusi darah yang tercemar HIV. Jadi hati-hati untuk proses donor darah atau transfusi darah, ini harus benar-benar dicek ya, si pendonor dan penerima donornya itu harus benar-benar sehat. Dan ibu hamil yang positif mengidap HIV ini dapat menularkan kepada janin atau bayinya. Tuh, jadi nanti bayi yang dilahirkan akan positif terkena HIV. Ya, ini adalah ciri-ciri orang yang kekebalan tubuhnya sudah sangat menurun karena adanya serangan dari virus HIV ini, ya. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri biasanya dia terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau tidak sedap, dan bisa menyebabkan rasa gatal pada vagina. Nah, penyakit ini disebabkan oleh apa? Dia diakibatkan oleh infeksi jamur. Candida albicans. Ya, betul, Aska. Nama spesies jamurnya ini adalah Candida albicans, ya. Atau bisa juga bercampur dengan bakteri, virus, dan parasit. Ya, bagaimana sih gambar Candida albicans ini? Dia kan sifatnya mikroskopis. Nah, kalau dilihat di mikroskop seperti ini, anak-anak. Ya. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Biasanya kalau habis pipis nih, habis buang air kecil dan buang air besar, itu baik laki-laki ataupun perempuan, itu kan dibasuh menggunakan air secara bersih, ya. Dan kemudian dielap sampai kering, karena nanti kalau masih basah itu akan menjadi tempat yang baik bagi jamur untuk tumbuh, karena kan jamur dia hidupnya di tempat yang lembab, ya. Kemudian selanjutnya epididimitis. Nah, kalau epididimitis ini penyakitnya terjadi pada pria karena berasal dari kata epididymis, ya. Epididimitis ini adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Bentar, saya mau tutup pintu dulu.
Oke, Aska. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Nah, salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah perilaku seks bebas. Itu adalah mengenai ke-6 jenis penyakit pada sistem reproduksi manusia. Lalu, bagaimanakah upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia? Kita dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit sistem reproduksi yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit. Dan yang kedua, bagaimana upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit sistem reproduksi yang disebabkan oleh perilaku seks bebas, penggunaan narkoba, transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit, atau melalui proses kehamilan dan kelahiran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit sistem reproduksi yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, maupun parasit. Bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita lakukan agar tidak terinfeksi? Pertama, ya, kita harus menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas dan kurang menyerap keringat, kemudian dia terlalu ketat, ya. Ini. Jadi pakai celananya jangan sering-sering menggunakan celana yang ketat. Lalu bahan celana itu harus yang mudah menyerap keringat, tidak panas. Lalu biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit, bisa menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ini akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi, ya. Karena jamur tadi Ibu sudah jelaskan dia hidupnya itu di tempat yang lembab. Lalu kita harus mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Itu ya anak-anak, ingat baik-baik. Kemudian bagi perempuan apabila sedang mengalami menstruasi, nah ganti pembalutnya itu harus sesering mungkin. Apalagi ketika saat aliran darahnya banyak. Nah, ganti pembalut minimal 5-6 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut ini bisa menjadi media tumbuhnya kuman atau bakteri penyebab infeksi. Lalu bagi perempuan juga, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan petty liner secara terus-menerus. Kenapa? Karena penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH pada organ reproduksi kita, yaitu vagina, dan akan membunuh bakteri baik dalam vagina. Selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Dan yang terakhir adalah kita harus rajin berolahraga tentunya, dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur, ya, makan makanan yang bergizi. Lalu, bagaimanakah upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit sistem reproduksi yang disebabkan oleh perilaku seks bebas, penggunaan narkoba, transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit, atau melalui proses kehamilan dan kelahiran? Yaitu yang pertama, kita harus menjaga pergaulan dan memilih gaya hidup yang sehat agar tidak terjebak pada seks bebas. Jadi tanamkan dalam diri iman yang kuat, ya, agar tidak terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Lalu, gunakan internet secara arif dan bijaksana. Nah, ini Ibu ulangi lagi, apalagi di masa-masa usia kalian yang lagi remaja. Gunakan internet secara arif dan bijaksana. Dengan apa? Dengan tidak mengakses situs-situs yang aneh yang menyediakan gambar atau film porno. Kenapa? Karena secara pelan tapi pasti akan mendorong pada kehidupan seks bebas. Ya, hati-hati ya anak-anak, jangan sampai melakukan hal ini. Lalu, menjauhkan diri dari pergaulan dengan narkoba. Ya, jangan sampai kalian ada yang mengenal dengan narkoba. Nah, kita bisa mengisi waktu luang kita untuk menyalurkan hobi atau kegiatan yang positif. Misalkan yang suka basket, mau ikut basket, lalu main futsal, atau melukis, ya, bikin komik, bernyanyi, nari. Kalau berkendara di dalam game boleh nggak? Boleh, tapi harus mengatur waktunya juga, ya.
Lalu pastikan jarum yang digunakan ketika disuntik adalah jarum yang steril dan sekali pakai. Biasanya kalau kita disuntik di rumah sakit, itu rumah sakit sudah memastikan bahwa jarumnya steril dan hanya sekali pakai. Ya, biasanya ini kalau yang menggunakan jarum secara bergantian itu pada yang pengguna narkoba. Lalu kita harus memeriksa darah dulu sebelum melakukan proses transfusi darah. Ya, itu adalah materi kita mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Bu, sebenarnya yang buku biologi itu Bu Widya sendiri yang nulis. Iya, betul, Aska. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu yang mau bertanya. Bu, itu yang ada di modul itu, ini maksudnya apaan, Bu? Yang ada di modul? Yang kenapa? Ya, untuk modul, Katanya kalian hanya untuk membaca materi saja. Untuk tugasnya tidak perlu dikerjakan. Karena nanti Ibu akan memberikan tugasnya melalui Google Classroom setelah ini. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah dapat terjadi penularan penyakit AIDS jika kita menggunakan sikat gigi orang yang terinfeksi virus HIV? Coba ada yang bisa jawab tidak? Bisa, Bu. Sih. Bisa. Coba salah satu dulu, siapa? Ayo. Aku. Aska, boleh jelaskan. Bisa atau Mungkin tidak? ini nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu katanya itu penularannya melalui kontak seksual, transfusi darah. Ya, melalui darah. Tepat sekali, Aska. Ada lagi yang berpendapat lain? Tidak, Bo. Kinan, fokus Kinan. Ada lagi? Ya, Aska bilang tidak bisa. Kalau kita pakai sikat gigi nih, ternyata sikat giginya itu punya si penderita penyakit AIDS, ya, atau makan piringnya itu bekas penderita penyakit AIDS. Nah, itu sebenarnya tidak apa-apa karena tidak akan tertular ya anak-anak. Jadi jangan sampai kita menjauhi ya orang-orang yang sedang menderita penyakit ini, karena kita udah tahu kan cara penularannya seperti apa, yaitu menggunakan media darah. Kecuali kalau si penderitanya itu punya luka di dalam mulutnya, misalkan gusi berdarah, ya. Kita juga ada luka di mulut. Nah, itu bisa terinfeksi tidak? Bisa, Rama, kan ada Ina. darahnya. Bisa, Bu. Bisa, karena sama-sama ya. Yang si penderitanya berdarah mulutnya, yang kita juga berdarah, maka itu baru bisa tertular. Sebentar, Ibu baca chat dulu nih. Kayaknya ada pertanyaan. Kata Ibu, nanah itu berdarah, Bu Mate. Nanah itu apa sih? Ada yang tahu tidak nanah itu apa? Darah putih. Sel darah putih. Sel darah putih harusnya kan warnanya bening ya anak-anak ya. Tapi nanah itu, kalian pernah bernanah tidak akibat luka? Misalkan luka di dengkul karena jatuh, pernah tidak? Pernah, Bu. Pernah, warnanya apa? Bening tidak? Enggak. Apa Kuning warnanya? sih warnanya. Putih, kuning. Kuning keijo-ijoan ya, bener nggak? Iya. Iya, lumayan lah. Iya, Bu. Iya, kuning keijo-ijoan. Nah, ini kenapa bisa nanah itu warnanya kuning kehijau-hijauan? Karena akibat percampuran dari leukosit, benar kata Danes tadi, atau sel darah putih dengan bakteri yang menginfeksi tubuh kita. Jadi kalau ada bakteri yang menyerang tubuh kita, otomatis leukosit dalam tubuh kan dia fungsinya untuk membunuh kuman penyakit yang masuk. Nah, dia situ membunuh, bercampurlah, maka terbentuklah nanah. Nah, nanah itu jadi bukan berdarah ya, Rama. Salah satunya tadi kan di gonore itu dia matanya mengalami kerusakan. Ya, kerusakannya itu dia kalau udah fatal. Slideshow-nya iya nanti Ibu share di Google Classroom. AIDS itu tidak disembuhkan, itu semuanya cuma menunggu waktu meninggal. Iya, Farel, betul. Makanya kita kalau udah kena AIDS itu
kekebalan tubuh kita, imunitasnya itu benar-benar menurun. Jadi kalau udah kena penyakit itu sangat rentan sekali ya, sulit untuk disembuhkan. Oke. Semua, halo, dengarkan Ibu kan? Ada pertanyaan lagi sampai sini? Tidak ada, jelas ya? Nah, sekarang kalau gitu Ibu yang mau bertanya, dari ke-6 penyakit itu adakah penyakit lain yang menyerang sistem reproduksi pada manusia? Coba sebutkan salah satunya. Selain yang Human kita bahas. papilloma virus. Apa? Ada, Bu. Apa Kinan? HPV. Apa Kinan? Rama? Human papilloma virus. Oh ya, Danes, betul. Ada lagi? Mandul itu penyakit bukan sih? Mandul itu Rama ya yang bertanya. Betul sekali Rama. Mandul itu penyakit tidak, anak-anak? Kelainan. Penyakit, Bu. Kelainan, ya. Dia kelainan mandul itu berarti dia tidak bisa menghasilkan keturunan atau anak. Oh ya, minggu lalu juga kalau nggak salah Emir bertanya tentang proses kembar ya. Belum Ibu sempat bahas nih kembar. Bagaimana terjadinya proses kembar, sedangkan tiap bulannya ovum itu hanya dihasilkan 1 bulan sekali. Nah, proses kembar itu kalian pasti sudah mendengar ada 3 jenis kembar. Yang pertama kembar biasa, yang kedua kembar identik, dan yang ketiga adalah kembar siam. Pernah dengar kan kembar siam? Pernah. Ya, pertama kembar biasa dulu. Kembar biasa ini dia terjadi karena biasanya dalam suatu waktu hormon pada wanita itu kadang dia tinggi, sehingga dalam satu siklus bisa menghasilkan lebih dari 1 ovum anak-anak. Ya, jadi misalkan sebulan itu satu siklus ini dia menghasilkan 2 ovum. Nah, aturannya kan kita udah tahu 1 ovum hanya bisa dibuahi oleh 1 sperma. Nah, berarti masing-masing ovum yang 2 ini dibuahi oleh 1 sperma. Nah, otomatis dia akan menghasilkan 2 jenis bayi atau janin yang ini disebut dengan kembar biasa, ya. Sedangkan kalau kembar identik itu prosesnya seperti apa? Dari 1 ovum dibuahi oleh 1 sperma, tapi dia berdiferensiasinya, si zigot dan embrionya itu akan berkembang menjadi 2 janin. Jadi kalau identik itu biasanya sangat mirip dan sulit untuk dibedakan. Sedangkan kalau kembar siam, nah ini biasanya sama terjadinya dengan proses peristiwa kembar identik. Dari 1 ovum dan 1 sperma, diferensiasinya menghasilkan 2 jenis janin, ya, 2 embrio, tapi ada bagian yang gagal berpisah. Jadi proses diferensiasinya itu tidak sempurna. Jadi nanti ketika dilahirkan proses bayinya berkembang ada bagian yang nempel, ya, contohnya di bagian dada misalkan, atau di bagian kepala, di bagian lengan, seperti itu yang disebut dengan kembar siam. Ya, sudah jelas ya mengenai proses kembar? Jelas, Bu. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sebentar, Ibu ingatkan untuk absensi baru 75 siswa yang isi absen di Google Classroom. Berarti yang belum silakan isi absen. Kemudian kita kembali ke Google Class karena ada kuis 5 soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Dan sebagai pengganti ulangan harian, Ibu minta kalian membuat mind map, dikumpulkan hari Minggu paling telat. Ya, itu ya anak-anak.